Seumpama kita bertamu di tempat orang, lalu disuguhin makanan yang di dalam kaleng begitu, misalnya ya, itu kaleng permen itu kalau gambarnya. Nah, seneng kan? Wah, ada permen ini. Nah, pas dibuka ternyata isinya, aduh, kirain permen. Ya udahlah, ambil kerupuk saja. Ternyata isinya kerupuk. Pas dimakan, melempem. Ini kalau diibaratkan sifatnya manusia, ya munafik. Kalau dikata-katain ya begini kata-katanya. Siap-siap ya. Dasar kaleng munafik, sudah isinya nggak sesuai, isinya kerupuk, melempem pula. Kalau manusia yang dikata-katain bagaimana? Ya yang pastinya dasar orang munafik, nggak sesuai, gayanya doang sok pintar, ternyata otaknya tiarap. Atau begini, dasar orang munafik, sok suci, sok alim, ternyata hatinya busuk. Nah, tetapi kalau orang munafik itu jarang dikatain, karena munafik itu adalah sifat yang nggak kelihatan. Kalau kelihatan sih ya enak saja mau mengatain A, B, C begitu. Tetapi karena nggak kelihatan sifat, makanya jarang orang dikatain munafik itu. Kalau pencuri jelas itu kelihatan, udah nyata-nyata terbukti dia pencuri, makanya bisa dibilang dasar maling. Nah itu jelas. Tapi kalau munafik sifat itu ya susah mau mengatakan, karena memang nggak kelihatan. Kalau ini semua tahu, semua orang tahu kalau ini anak sekolah dasar. Kalau yang ini jelas pada tahu juga, ini anak sekolah SLTA. Seumpama yang ini pasti pada tahu, kalau enggak pendeta ya pastor, itu jelas. Kalau enggak Kristen ya Katolik, nah jelas. Kalau yang ini ya jelas Yahudi nih ya, Yudaisme, ini juga jelas. Jadi ada ciri khasnya masing-masing kan. Ini kami ambil spesifikasinya yang lebih spesifik, karena memang ada beberapa yang hampir sama antara Yudaisme dengan Islam, termasuk Kristen pun ada yang hampir sama tentang ciri khasnya berpakaian ya dalam suatu keyakinan. Tetapi kadang ada tandanya itu ya kalau nggak salib atau apa begitu. Nah itu bisa membedakan mana pastor, mana pendeta, mana kiai, mana ustadz. Nah ataupun rabi-rabi Yahudi itu juga hampir sama, itu juga mirip Islam kan, itu mirip, tetapi di dalam itu apa topinya ya, pecinya itu ada tanda lambang Israel itu. Nah ini Yudaisme. Kalau ini jelas-jelas Islam atau Muslim ya, yang kami maksud orang pasti bisa lah membedakan mana Yudaisme, mana Kristen, mana Islam begitu maksudnya. Coba sekarang kami bertanya, kalau ini pasti semua tahu, ini pun juga Islam atau Muslim. Kan kelihatan jelas banget itu Muslim, ya kan? Itu Islam. Semoga saudara dapat hidayah dan terbuka hati saudara menerima kebenaran Yesus Kristus. Amin. Kebenaran Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus. Amin. Ketipu lagi kan lu. Yalah, kirain Islam, ternyata bukan. Ini kan berarti sama saja itu tadi, kaleng gambarnya permen, setelah dibuka isinya kerupuk melempem. Ini sih casingnya casing Samsung, tapi mesinnya mesin Advan. Entah apa yang merasukimu. Tadi kami bilang kalau sifat kemunafikan itu tidak kelihatan. Nah, kalau ini dengan jelas dan terang-terangan memperlihatkan kemunafikannya. Ternyata orang Kristen itu suka ya, demen, senang memelihara orang seperti ini. Memelihara orang munafik sebagai peliharaan, lalu untuk menyenangkan Kristen-Kristen lainnya. Kalau ini jelas, para mu'alaf ini jelas banget, nggak munafik. Kalau ini
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha. Nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum 'adzabun muqim. Al-ayah. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Kemudian apa yang perlu dibahas ya? Atau apa gunanya membahas dari seorang yang terang-terangan menunjukkan kemunafikannya? Tapi kalau nggak dibahas, ya nggak seru juga, nggak membahas kerupuk melempemnya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah Tritunggal kekal selama-lamanya. Amin. Guys, siapakah juru selamat yang tertulis di dalam Al-Quran? Simak video ini. Bapak Murtadin Muhammad Cornelius KC akan memberikan jawabannya dalam video berikut ini. Ternyata masih peliharaannya Martir Channel. Nah, inilah waktu saya di Arab dulu. Waktu hajian nih cium batu Hajar Aswad rebutan kayak gini. Inilah budaya. Haha, budaya katanya. Nggak tahu itu apa budaya, apa itu syariat agama. Gitu aja nggak tahu kok, mantan pondokan pesantren katanya. Ngambung ngastone suami iki kaya dene ngambung Hajar Aswad. Lah pamane bojone jenengan ireng Aswad nemen. Mencium tangan suami, mencium tangan orang tua, apakah itu budaya? Oh, itu bukan. Ada seorang mu'alaf itu karena salut tiap hari melihat tetangganya, sang anak mencium tangan orang tuanya yang tidak diajarkan di dalam Kristen. Makanya tiap hari karena dia melihat dan melihat juga orang-orang yang wudhu, dia itu masuk Islam. Ada bahkan sering yang menfitnah batu Hajar Aswad, batu hitam itu adalah Tuhannya Islam. Lalu kalau mencium tangan suami ataupun tangan orang tua, apakah tangan itu juga Tuhan? Ini tuduhan orang-orang rendahan ini. Karena apa? Karena yaitu cuma melihat secara lahiriahnya saja. Dari cerita Umar, yaitu sahabat Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau batu itu tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tidak dapat mendatangkan apapun. Tapi karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menciumnya, maka Umar pun mengikutinya. Jadi bukan karena batunya, tetapi karena ketaatannya Umar terhadap Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hukumnya disebut sunnah. Kata Umar radhiyallahu anhu, kalau Nabi Muhammad tidak menciummu, yaitu mencium Hajar Aswad, aku pun Umar tidak akan menciummu. Tetapi karena Nabi Muhammad itu menciumnya, saya pun mengikutinya. Begitu. Jadi hanyalah bentuk ketaatan kepada Nabi, bukan batunya. Kalau batunya apaan batunya? Batunya nggak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa itu ya Nabi Muhammad sendiri. Makanya mengikuti Nabi Muhammad itu agar mendapatkan syafaatnya.
Karena hanya satu nabi saja yang bisa memberikan syafaat dari ribuan nabi yang diutus Allah. Yang dilakukan haji, ketika hajian itu rebutan mencium Hajar Aswad, mencium Ka'bah. Ka'bah itu batu, Hajar Aswad itu batu hitam. Hajar bahasa Arabnya itu hajar, bahasa Indonesianya batu. Aswadun bahasa Arabnya aswad, itu bahasa Indonesianya hitam. Jadi Hajar Aswad itu batu hitam. Nah, batu hitam inilah yang dijadikan tumpuan orang Islam beribadah, pusat kiblat yaitu Ka'bah. Karena murtad lalu pindah ke Kristen, ini malah menurunkan derajatnya sendiri. Kenapa? Karena di dalam Torah pun ada kiblat juga, yaitu mengarah ke bait suci. Tetapi kalau di Kristen, karena memakai PB Perjanjian Baru, tidak ada kiblat. Lah arahnya kemana? Ya bingung, nggak tahu arah kemana. Yang penting hadap ke arah depan gereja. Nah itu arahnya itu aja. Gerejanya menghadap ke selatan, ya hadap selatan. Hadap utara, ya utara. Karena Torah itu dibajak dibajak ya. Karena Torah itu yang diambil itu yang dibutuhkan saja. Selain di Torah menghadap kiblat, juga hajinya juga ada, hanyalah beda tempat. Nah kalau Kristen hajinya nggak ada haji-hajian. Karena memang ayat tidak dibutuhkan, termasuk arah kiblat bait suci itu ayatnya tidak dibutuhkan. Yang sering dibutuhkan kan cuma nubuatan saja, nubuatan tentang Yesus. Kenapa ayat-ayat itu tidak dibutuhkan? Ya karena salah satunya itu karena ajaran Paulus. Paulus kan dibilang Paulus tidak menghilangkan hukum Taurat. Di ayat lain Paulus menghilangkan hukum Taurat. Nah bingung kan? Sama seperti dibingungkan dengan ayat hanya satu Allah saja yaitu Bapa, dan hanya satu Tuhan saja yaitu Yesus. Di ayat lain Allah Bapa itu adalah Tuhan, di ayat lain lagi Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Aduh, kadang lucu kalau baca-baca ayat itu tuh. Padahal di dalam rukun iman dijelaskan, yang pertama amantu billahi, iman kepada Allah. Yang kedua wa malaikatihi, iman kepada para malaikatnya Allah. Yang ketiga wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Nah yang disebut kitab Allah apa saja? Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat Quran. Itulah yang disebut kitab Allah. Dan substansinya kitab-kitab itu adalah firman Allah, ayat-ayat Allah, kalimat-kalimat Allah. Di dalam rukun Islam, rukun iman tidak disebutkan hadis kitab Allah, tidak disebutkan fikih kitab Allah, apalagi ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas sama dengan fatwa ulama, tidak termasuk kitab Allah. Karena semuanya itu hadis, fikih, ijma dan qiyas itu karangan para ulama. Merendahkan derajat yang kedua, yaitu karena murtad pindah ke Kristen. Bagaimana dengan Alkitab itu yang nyata-nyata substansinya bukan firman Tuhan, tetapi menceritakan tentang kehidupan Yesus. Karangan Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Paulus, itu hasil dari berita-berita yang didapat, info-info yang didapat, lalu dituliskan. Dan malah nyata-nyata dan terang-terangan. Kalau seperti Lukas 1 itu di terjemahan lama, itu jelas-jelas ditulis karangan, mengarang. Bisa dicek sendiri Lukas 1 ayat 1 versi terjemahan lama. Merendahkan derajat yang ketiga, yaitu antara Alkitab dengan hadis. Itu justru malah tinggian hadisnya, karena hadis-hadis itu ada yang ngecek, istilahnya ada yang meruntut dari perawai-perawainya, sanad-sanadnya itu jelas, ada yang palsu, ada yang lemah, ada yang asli. Kalau Alkitab siapa yang ngecek? Ada revisi-revisi, perubahan kata, bahkan ayat-ayat disisipkan, siapa yang ngecek? Mana perawai-perawainya, sanad-sanadnya itu? Udah delosor yang ketiga ya. Sekarang yang keempat, yang dibilang hadis dan lain-lain itu adalah karangan para ulama.
Tentang hadis, isinya itu menerangkan tentang isinya Al-Quran. Maksud-maksud di dalam Al-Quran, biar orang itu paham. Dalam penafsirannya juga merata, semua sama, bisa dipahami. Kalau Alkitab ditafsirkan sendiri-sendiri, makanya bobrok. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C, karena tidak punya penafsir-penafsir lalu dibukukan, tergantung apa kata pendeta. Yang kedua, hadis itu meriwayatkan tentang Nabi Muhammad, juga tentang nabi-nabi yang lain, termasuk juga ya banyak banget, termasuk tata cara beribadah, mana yang wajib, mana yang sunnah, syarat-syaratnya. Satu contoh saja, seperti sholat ya, di Al-Quran diperintahkan sholat. Lalu bagaimana tata cara sholat? Yaitu kalau nggak ada hadis, istilahnya begini, kan hadis itu yang meriwayatkan Nabi Muhammad. Nah, ditulis di hadis itu Nabi Muhammad itu sholatnya bagaimana. Diperintahkan sholat di dalam Quran, tapi tidak tahu bagaimana cara sholatnya. Itu kan lucu juga kan, bingung, umatnya bingung bagaimana sholatnya kalau nggak ada hadis. Mungkin ada yang berpikir, lalu katanya Al-Quran itu sempurna, ngapain pakai hadis segala? Nah, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seumpama di dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad disuruh sholat, dan Nabi Muhammad itu melaksanakannya sesuai dengan ajaran malaikat Jibril, dari mulai cara bersuci sampai sholatnya, itu dituliskan di dalam hadis. Dan kenapa Bapak murtad ini, iman yang keempat itu, rukun iman yang keempat nggak disebutkan, percaya kepada Rasul atau Nabi-Nabi Allah. Kalau percaya sama Nabi, yaitu beriman kepada Nabi-Nabi Allah, ya tidak cukup cuman percaya, tetapi melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi bukan hadisnya yang masuk di dalam rukun iman, tetapi Rasulnya. Dan apa yang dilakukan ataupun yang dikatakan itu ditulis di dalam hadis. Kalau disetarakan, hadis itu setara dengan Alkitab yang menceritakan, meriwayatkan, tetapi ya jauh, masih tinggian hadis. Kenapa? Selain tadi sudah dibilang tentang cek-ricek dari perawai-perawainya, hadis itu perawainya di saat Nabi Muhammad masih hidup. Misalnya seperti Ibnu Abbas atau istri Nabi Muhammad sendiri yang pertama kali hafal hadis, yaitu Ibunda Aisyah. Kalau Alkitab, siapa yang masih satu hidup dengan Yesus? Yohanes anak Zebedus yang menulis Yohanes Pembaptis saja itu dikanonisasi di abad kedua. Tadi juga dikatakan kitab fikih ya, kayaknya begitu, dibilang fikih. Fikih itu kan ilmu dalam mempelajari, mendalami tentang Islam, bukan kitab. Tidak disebutkan fikih kitab Allah. Oh iya betul, nggak salah. Jadi itu seperti ini loh, seperti 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Nah itu disebut matematika. Seperti T1O2 itu juga itu disebut ilmu kimia atau ilmu IPA. Ini mungkin orang lagi di pesantren itu mungkin menongkrong atau di saat pelajaran ngantuk, cuman tidur. Selama ini umat Islam itu taat kepada para ulama. Yang bilang karangan itu yang ngarang, dan bilang taat sama ulama. Kalau ulama yang sekarang itu menyampaikan apa yang sudah ada. Kalau hadis, perawai-perawainya sanad-sanadnya jelas sampai Nabi Muhammad masih hidup. Seperti yang kami terangkan tadi tentang ijma, qiyas, itu adalah ilmunya untuk memperdalam Islam. Itu malah ada 10 itu. Sehingga orangnya yang bebal, yang tidak cerdas, susah untuk menerima kebenaran dari Taurat dan Injil. Injil yang mana? Kalau Taurat itu kan miliknya orang Yahudi yang dibaca itu. Kalau Injil yang mana Injil? Ini merendahkan derajat yang kelima ya. Delosor lagi yang kelima. Injil itu kan artinya kabar baik. Kabar baik yang disampaikan oleh Yesus adalah Taurat.
Kabar baik Yesus bukan Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Itu belum ada. Kabar baik Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu meriwayatkan, mengabarkan baik tentang Yesus. Jadi Injil Yesus itu bukan Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Itu belum ada itu. Justru yang cerdas itu yang bisa membedakan mana firman Allah dan mana karangan. Delosor lagi yang keenam, malah memilih yang karangan daripada yang firman Allah. Karena memang sudah didoktrin bahwa Taurat dan Injil itu sudah dipalsukan. Alhamdulillah. Dadah guys, bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.